Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ayo kita jabarkan bersama-sama, karena kami bukan guru ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita sahabat. Ini permintaan para subscriber yang begitu banyak sekali tentang surat Ar-Ra'd yang ayat 11. Kalau yang sudah kemari ya sudah kami jabarkan, karena ini Ar-Ra'd yang ayat 9 ayat 11 atau Ar-Ra'd, ayat 11 itu ayat mutasyabihat yang sangat amat dalam maknanya. Bagi yang sudah ahad, yang sudah wusul, itu sudah tahu ya, pasti sudah tahu ya. Kalau yang datang kemari kan kami jabarkan setengah jam juga tahu ya. Ini ayo kita belajar bersama ya, kita luaskan bersama ya. Kalau kami mengatakan luaskan bersama, tidak jauh dari harus berpedoman dengan Al-Baqarah 115 ya. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Mohon maaf bagi yang sudah mengikuti semenjak 7 bulan yang lalu. Ini bagi yang baru nyimak, karena nanti isinya masih berkesinambungan. Yuk kita lihat kalimat Arabianya. Kan kami beri judul nasib tidak bisa dirubah, nasib bisa dirubah. Yang mana yang benar? Ayo kita luaskan. Karena kalau melihat rukun iman yang nomor 6 itu ketentuan. Baik dan buruk itu ketentuan. At-Tolak ayat 3, setiap sesuatu sudah ditentukan. Nah ini ayat pendukung rukun iman yang nomor 6. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu semuanya dari Gusti Allah ya. Kalau mengatakan oh baik itu dari Gusti Allah, kalau buruk dari manusia, ayo kita cari yang mana yang Gusti Allah, yang mana yang manusia. Al-Baqarah 115. Saya tambahin lagi. Surat Shad ayat 72. Surat Qaf ayat 16 dan surat Al-A'raf ayat 172. Ini kalau ada kalimat yang sudah terngiang lama, kebenaran milik Tuhan, kesalahan milik saya, kita cari Tuhannya yang mana, sayanya yang mana. Adanya di Al-Baqarah 115, surat Shad ya, ayat 72, surat Qaf ayat 16, dan rujukannya Al-A'raf 172 dan syahadat Awaluddin Ma'rifatullah. Awalnya beragama itu harus mengenal dahulu, berarti syahadat
Di sini disuruh bersaksi, bukan cuman mengucapkan saja. Di dalam alam rahim Al-A'raf 172 sudah bersaksi. Pas kita dilahirkan, pas akil balik, disuruh bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan cuma mengucapkan kalimatnya, di situ aku bersaksi, bukan aku mengucap. Ya, di situ bukan aku mengucap, tapi aku bersaksi. Ya, rujukannya aku bersaksi. Ya, kalau praktek syahadat kami tidak akan menyampaikan di YouTube. Bagi yang sudah sampai kami sampaikan, karena bukan Pak Zam pelit. Yang nonton itu jumlahnya nggak bisa dihitung lah, banyak banget. Fasenya beda-beda. Bila mana kami sampaikan, nanti ada yang gejolak, ada yang kiamat, ya, qiyam, gejolak. Kiamat itu berdiri, kalau berdiri hukumnya Gusti Allah. Kalau hukumnya Gusti Allah masuk ke dalam diri kita, jiwa kita, itu pasti gejolak, gonjang ganjing, ya, berkecamuk, ya. Untuk memahami syahadat secara bersaksi, secara visual, lewat keilmuan, Al-Baqarah 115, mohon dicatat. Al-Baqarah 115 itu secara zahir, karena Gusti Allah di dalam Asmaul Husna ada tulisannya ya zahiru ya batinu. Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat. Ya. Al-Baqarah 115, kalau yang Al-Batinu surat Shad ayat 72, surat Qaf ayat 16. Yuk kita luaskan. Ya, kalau diri kita masih mengakui ada, ayat ini tidak akan ketemu artinya. Ya, ayat ini kalau yang sudah ahad, yang sudah man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya niscaya kenal Robnya. Siapa yang mengenal dirinya sungguh sudah mengenal Tuhannya. Ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Mohon diluaskan, ya, mohon diluaskan. Karena rukun haji yang nomor 5 itu urutan terakhir rukunnya wukuf Arafah. Wukuf itu diam, Arafah mengenal. Berarti ada hubungannya dengan kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, tafakur, semadi, semedi, meditasi atau hening. Kalau sudah kholwat, sudah semadi, sudah meditasi, secara visual ayat ini dijelaskan sehingga sampai kepada titik hakul yakin. Kalau yang sudah, walaupun ya orang belum pernah kholwat, akan tetapi meyakini isi Al-Quran ini, isi Al-Baqarah 115, surat Shad ayat 72, surat Qaf ayat 16, meyakini, didukung oleh Al-A'raf 172, ya, didukung lagi At-Taubah ayat 40, ya, didukung lagi Al-Baqarah 156. Secara keilmuan itu seharusnya sudah ahad. Ya, Al-Baqarah yang 156-nya ini aslinya sudah ahad ini. Dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah, berarti sudah ahad dong. Nggak ada. Karena nggak ada yang disebut manusia. Manusia yang mana? Pak Zam juga nggak ada. Pak Zam yang mana? Nggak ada. Kalau seseorang masih merasa ada sebagai orang, merasa ada sebagai manusia, ayat ini tidak akan bisa
ketemu maknanya, karena ini sangat amat dalam, tidak cuman dibaca. Yuk kita perhatikan kalimatnya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi, ya, wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, ya, biqaum bukan kau, ya. Ini kalau sudah biqaumin nanti keliru lagi. Biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa iza aradallahu biqaumin su'an. Nah, ini bisa dibaca su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ini artinya sangat amat ribet, ruwet, luwes, makanya disebut ayat mutasyabihat. Yuk kita perhatikan. Ini buka kurung, ya, buka kurung, kurung tutup, buka kurung, kurung tutup. Mohon jangan dibaca dahulu. Yuk kita perhatikan kalimatnya. Ini yang ngucapin siapa? Ayat ini yang ngucapin siapa? Baginya dan, ya, ini buka kurung dan kurung tutupnya jangan dulu, jangan dulu. Baginya dan yang menyertainya. Ayo, baginya ini siapa? Baginya. Yang mengakibatkan itu siapa? Yang membuat akibat itu siapa? Yang ada, yang mengadakan itu siapa? Ya, kalau sudah Al-Baqarah 156 dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah, berarti yang lain tidak ada. Apalagi kalimatnya laisa kamitslihi syai'un. Ya memang yang lain tidak ada. Ya, dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Apa saja, siapa saja. Ali Imran 109-nya, langit bumi miliknya. Kita manusia tidak boleh yang disebut jahil. Sebenarnya manusia tidak ada. Di situ keterangannya jahil, ya. Ya sebenarnya kalau sudah ahad semuanya tidak ada, adanya Gusti Allah. Ya ini belibet, ini memang ini belibet. Kalau sudah datang gampang. Ya siapa yang kan kata orang-orang yang sudah ahad, yang ngomong siapa, yang dengerin siapa. Itu kalau yang sudah ahad, ya. Kita lihat baginya dan yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya. Ayo ini bergiliran dari depan dan belakangnya. Ingat dong, dari depan dan belakangnya. Ibaratnya dari baik dan tidak baik, dari kanan ke kiri. Nah, ini sudah mulai kalimat sunatullah. Ya, dari depan belakangnya, berarti ini sunatullah. Yang bikin depan siapa, yang bikin belakang siapa, yang bikin neraka siapa, yang bikin surga siapa, yang bikin kanan siapa, yang bikin kiri siapa. Ini yang dikatakan adalah sunatullah, pasangan, ya, sistem kehidupan. Ayo kita luaskan lagi. Atas perintah, nah ini udah jelas. Atas perintah Gusti Allah. Nah, ini atas, kalau ditambahin di sini baginya manusia, lah ini nggak ada tulisan di sini manusianya. Ya, malaikat-malaikat di sini tidak ada tulisannya. Ya, ya. Jadi kita luaskan. Di sini ada kalimat yadaihi. Ayo, yadaihi apa? Kekuatan. Siapa yang punya
Yaitu kalimatnya di sini amrillah, ya sudah. Ini kalimat jelas semuanya Gusti Allah. Di sini semuanya Gusti Allah yang berperan. Sesungguhnya Gusti Allah. Ya, ayo kita luaskan. Ini kalimat mutasyabihat ya. Kalau kita mengatakan sesungguhnya Gusti Allah yang mana, bagi yang sudah ahad sudah tahu. Yang sudah ahad, walaupun belum usul, belum kholwat ya. Belum kholwat, belum riyadhah, belum infirad, belum tafakur, belum i'tikaf, belum meditasi, belum semadi, belum hening, tapi sistem ilmuannya sudah ahad, itu sudah nggak mumet. Minimal kalau pemikirannya sudah ahad, ini benar-benar diyakini. Karena kalimatnya rukun iman, susunan kerasaan, keyakinan yang dirasakan sampai kepada hakul yakin. Ini wajib dilakukan, bukan cuman wajib diyakini. Rukun iman yang nomor 6, takdir baik dan takdir buruk itu disuruh diyakini dan disuruh diamalkan, diiyakan, diokekan. Ini ayat pendukung tentang takdir. Nah, ini sudah ada tulisannya, nggak taunya ya. Ya, Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, Al-Baqarah 286. Nah, ini Ali Imran 109-nya. Mohon dijelaskan. Yang menentukan, ya, yang menentukan takdir masing-masing atau kadar masing-masing, menghapus dan menetapkan, ya, mentiadakan dan mengadakan. Ini ayat pendukung, ya, rukun iman yang nomor 6. Setiap sesuatu sudah ditentukan. Di sini kalimatnya, sesungguhnya Gusti Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum. Di sini ditulis kaum. Ayo kita lihat. Gusti Allah tidak akan merubah suatu kaum. Ini tulisannya biqaumin. Ayo, kalau qoma yaqumu apa? Atau makom. Yuk kita perhatikan kalimatnya. Yang menjadi kaum itu siapa? Yang mengadakan kaum itu siapa? Ya. Di sini ditulis keadaan suatu kaum. Lah berarti suatu kaum sudah diadakan. Begini ya. Ini sebenarnya ribet. Kalau yang sudah ahad mah sudah enak. Makanya ini banyak yang mumet di sini. Kalau orang sudah ahad, sudah enak. Yang kaum siapa? Yang Gusti Allah siapa? Ini kalimatnya, keadaan suatu kaum hingga mereka. Lah ini merekanya juga siapa? Lah kalau orang yang sudah ahad itu kan sudah tahu yang Gusti Allah yang mana, yang kaum yang mana, yang mereka itu yang mana, sudah tahu. Sehingga ayat ini sudah gamblang, sudah padang, sudah tercerahkan. Ya, kalau yang belum ahad kami paksa ke ahad, juga nanti kontra berontak. Padahal ini ayat Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, ini sebenarnya ayat sudah mengahad. Ayat jurusan mengahad. Surat Shad ayat 72 mengahad. Surat Qaf ayat 16 juga mengahad. Ali Imran 109 juga mengahad. Jurusan-jurusan yang sudah manunggal atau bilang suwung fana, itu jurusan-jurusan. Meyakini. Kalau masih ragu, yang pertama kita gali dulu. Ini saya tulis di mana ini? Mau dihapus ya? Di mana ditulis ini? Kelihatan nggak ini? Ini
ayat ini ya, Al-Anfal ayat 35 ini dasar ya, awalan untuk memahami agar ayat ini bisa diyakini, agar Al-Baqarah 115 itu diyakini, diiyakan. Kan rata-rata kalau membaca Al-Baqarah, artinya semua dibaca artinya, jangan dibaca Arabnya karena nanti nggak ketemu. Dibaca artinya daerah masing-masing, negara masing-masing. Jadi mohon dibaca artinya menurut negara masing-masing, daerah masing-masing. Awalan untuk mempercayai, meyakini Al-Baqarah 115 ya. Ini dibuka dulu. Jadi mohon ini Al-Anfal ayat 35 mohon dibuka dulu. Kalau di sini dibuka nanti kan gejolak, berontak. Tanda tanya di sini, rata-rata orang yang membuka ayat ini, tapi mohon dibaca artinya. Jangan dibaca artinya menurut daerah masing-masing, negara masing-masing. Ini rata-rata gejolak. Setelah tahu, setelah jelas, ini nanti kan gejolak dulu, lama. Bisa berhari-hari gejolaknya. Gejolaknya bisa berhari-hari. Ini antara iya tidak, iya tidak, iya tidak. Ini kan setelah membaca ini biasanya kemelekatan akan rontok dulu. Ya, kemelekatan akan rontok dulu, tapi gejolak dulu ya. Al-Anfal ayat 35 akan merontokkan kemelekatan. Setelah rontok kemelekatan, Al-Baqarah 115 langsung mulai diyakini sampai 156 ya. Artinya 115 dibaca artinya langsung keterima. 156 dibaca artinya langsung menerima. Surat Shad ayat 72 dibaca langsung menerima. Surat Qaf ayat 16 langsung menerima. Jadi mudah, ini awalan ayat ya, untuk pintu gerbang lah. Kalau kita mau belajar mengahad, ini adalah alat atau ayat untuk merontokkan, melepaskan keakuan, sehingga ayat ini mudah dipercaya, mudah diyakini, mudah dijalankan. Karena rata-rata umat Islam ya, rata-rata ini Al-Baqarah 115 masih bingung. Masa iya sih? Masa iya sih? Masih bingung, masih gejolak. Daripada gejolak di sini, kalau gejolak di sini ini lama ketemunya. Tapi kalau gejolak di sini sebentar, enggak lama, ini sebentar. Langsung ini cepat. Ya, coba perhatikan. Sesungguhnya Gusti Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ingat loh kalimatnya. Kalimatnya perhatikan. Apa yang ada hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini kalimatnya fi anfusihim. Ayo, kalau yang sudah tahu. Ini kalimatnya pada diri mereka. Diri merekanya yang mana? Kalau fi anfusihim itu ada hubungannya dengan anfus, nafas, nufus, apalagi diluaskan. Salam satu, napas. Ayo. Ini sebenarnya udah tahu, kalau yang sudah udah ketemu. Apa yang ada pada diri mereka. Lah kalau sudah membaca ini diri mereka, ya nggak ada. Kalau diri merekanya yang ditunjuk sebagai orang manusia, ya nggak ada. Karena bianfus ini napas lah, napas nggak kelihatan. Yo sudah.
Mumet enggak ini? Mumet. Tapi kalau datang mah cepet. Kan ini saya juga masih pakai kode etik. Karena ini mutasyabihat. Yang namanya mutasyabihat juga rahasia juga. Ini ayatnya aja menggunakan mutasyabihat. Saya penyampaiannya juga mutasyabihat. Artinya mikir, sama-sama mikir. Ya sama-sama mikir. Orang saya baca ini aja mikir. Ya. Kalau yang datang ke kami, ini tentang Ar-Ra'd ayat 11 itu pertanyaan sudah 4 bulan yang lalu. Tapi yang sudah datang ya kami jabarkan asal sudah ahad. Oh, iya ya Pak. Lah iya. Kalau saya jabarkan di sini, karena di sini kalimatnya, kalau ada kalimat begini nih. Mana? Sesungguhnya Gusti Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Lah di sini langsung berpikiran grup. Oh, berarti orang ini. Oh, grup itu, grup ini, grup ini. Ada kalimat keadaan suatu kaum di sini langsung berpikir grup, nggak bakalan ketemu. Oh, berarti orang ini. Wah, berarti orang tidak bisa merubah nasibnya. Gusti Allah tidak bakal merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubah dengan dia apa? Dengan sendirinya. Langsung diartikan orang. Di sini kalimatnya kaum. Di sini kalimatnya bikaumin. Lah ini ada bi-nya. Ya, kalimatnya kita beratan. Kalau mau mengikuti ini dengan lah siapa yang punya huruf ba? Arti huruf ba sudah ada. Ini ya video kami tadi ada yang bertanya, Pak tolong dong buatin video yang artinya huruf ba. Sudah ada ya. Huruf ba sudah ada videonya, huruf ba dan nun sudah ada videonya. Arti titik huruf ba sudah ada videonya. Nah, kalau sudah dikaumin, sebenarnya kan sudah ahad. Ya, apa yang ada pada diri mereka? Anfus, salam satu, nafas, nufus apa lagi? Ya luas. Wa idza aradallah, di sini kalimat apabila menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, ayo. Tidak ada yang dapat menolaknya. Nah, di sini sudah ketentuan. Di sini sudah ketentuan. Di atasnya sudah ketentuan, di sini sudah ketentuan. Makanya ini ayat yang di tengahnya, yang katanya suatu kaum, ini pikirannya di sini jangan berpikir orang atau manusia, jangan. Ini terkecuali kalimatnya di sini binas. Lah ini baru sosok bikaum. Kalau sudah kaum itu ada kalimat qoma yaqumu, luas lagi makom, nah, bukan makam ya, makom, kedudukan. Kalau yang sudah tahu ini ribet ya. Mohon kalimat pas mengatakan kaum kita lihat hurufnya, jangan langsung berpikir orang atau manusia atau grup, jangan dulu ya, diluaskan. Karena Al-Baqarah 115 ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ini bagi yang sudah ahad sih udah tahu, udah senyum-senyum aja. Tapi bagi yang belum ahad kok di sini, waduh gimana nih. Pokoknya kalimatnya di sini biqaumin. Bikaumin, di sini bikaumin jelas, di sini bikaumin ikhfa. Ayo, mohon diluaskan. Sebenarnya udah tahu lah, udah maksud ya dong ya. Karena kalimat keputusannya di bawah tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Lah dianya siapa?
Ayo, kalau yang sudah ahad sih sudah tahu ya, mau anak, mau dia, mau anta, mau huwa, mau hu, sudah tahu ya. Jadi untuk pembelajaran keilmuan sebelum melakukan kholwat atau semedi atau meditasi, awalan yang paling dibuka awal Al-Anfal ayat 35. Di sini nanti gejolak dulu. Ini kalau yang gampang cair, ini paling juga 3 bulan selesai. Ya, 3 bulan selesai. Setelah itu memahami Al-Baqarah 115, nggak takut. Karena kalau ayat ini belum dibuka, artinya loh, memahami ayat ini, mau mengiyakan, mau mengokekan, masih takut. Mau mengatakan ayat ini, masih takut. Mau mengiyakan ayat ini, masih takut. Ya, semua. Jadi kita harus kembali ingat bahwa rukun Islam yang pertama itu syahadat, bersaksi, bukan cuma mengucapkan, tapi juga mengerjakan. Al-A'raf ayat 172 juga itu bersaksi. Ini bersaksi di alam rahim, ini disuruh bersaksi di alam dunia setelah akil balik. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Ya, mohon nanti ada ayat-ayat yang lain pendukung, nanti kami tambahkan ya, nanti kami tambahkan di layar ya, nanti mohon dibuka. Karena ada kalimat begini, kalau di dunianya tidak melihat Tuhan, di akhirat jalannya tersesat. Kami lupa judul itu. Judulnya sudah ada ya, kenal diri, kenal Tuhan sudah ada, sudah banyak videonya ya. Kami sudah kurang lebih 315 video ya, sudah banyak. Melihat Tuhan dengan jelas sudah ada, fana 1, fana 2 sudah ada. Melihat Tuhan murtad, itu judul video ya, melihat Tuhan murtad, tidak melihat Tuhan kafir, videonya sudah ada ya. Ya, mohon disimak video-video yang lain. Ini mohon dijabarkan, ayo diluaskan bersama-sama, karena ini ayat mutasyabihat. Bagi yang sudah ahad sudah tahu, bagi yang belum ahad mohon diluaskan, karena kalau kami jabarkan total nanti ada kode etik ya. Jadi mohon maaf. Berarti intinya adalah ini dihapus ya. Nah, itu intinya dihapus. Kalau semua nasib manusia bisa ngerubah manusianya sendiri, kehidupan tidak akan bisa berjalan. Karena intinya manusia kepingnya kaya semua. Lah kalau kaya semua, malah kelaparan. Ya. Oh, saya kepingin baik. Kalau baik semua, penjara tutup. Nanti kehidupan dunia gimana? Orang-orang yang kerja di bidang hukum gimana? Kalau sehat semua, nanti rumah sakit tutup. Ya, karena ini semua ada ketentuan rukun iman yang nomor 6, karena itu rukun iman, itu susunan. Artinya manusia sudah tidak ada, yang ada hanya Gusti Allah yang segala. Kalau manusia mau ngatur sendiri, nanti kehidupan dunia tidak bisa berjalan. Semua yang di belakang layar adalah Gusti Allah. Gusti Allah sudah maha tahu dan mengetahui segala sesuatu apapun, sehingga kalau kun payakunya dilepaskan kepada manusia, nanti kehidupan dunia tidak akan berjalan. Jadi kun payakunya hanya miliknya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Sang Maha Tinggi, Sang Maha Kuat. Cukup sekian kali ya. Jadi mohonlah kalau yang sudah kesini sih sudah paham. Ini kalimat luas loh.
Yang bisa dirubah logika sebenarnya ini kesini aja lah. Kalau kita mengatakan saya manusia, logikanya ya, umpama saya manusia, saya ada Pak Zam, itu bisa kalimat manusia ini loh, kalimat logika ya. Nanti bukan kalimat di belakang layar ya, kita di depan layar. Setiap manusia itu kan bisa merubah beras menjadi nasi. Ibaratnya nasibnya beras menjadi nasi. Merubah panas hawa yang sini menjadi hawa dingin ya, dari matahari pindah ke ruang AC. Itu berarti itu juga sebenarnya di belakang layarnya Gusti Allah. Tapi kan seakan-akan kalau jiwanya masih belum ahad, seakan-akan ini saya, nasi bisa jadi bubur ya saya ini. Itu belum ahad, karena semuanya yang di belakang layar itu semuanya Gusti Allah. Jadi kalau mengatakan saya bisa bikin bikin ruangan ini terang pakai lampu, ya lampunya siapa yang punya setrum? Ya itu sebenarnya tidak ada yang bisa kecuali hanya Gusti Allah. Ya ini sangat luas, nanti diluaskan lagi. Ada orang bikin pohon, ada orang bukan bikin pohon bikin pohon-pohonan paling. Ada orang merubah kayu balokan, kayu bulat menjadi pintu, menjadi kursi, mebel itu loh. Tapi kan bahannya dari siapa? Tenaga yang merubah siapa? Yang membuat bisa merubah ini, yang goyang begini siapa? Kalau enggak surat Shot lagi. Ya, kalau sudah ahad sudah tahu ya. Mohon diluaskan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.